Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramti Asih, NPM 207006029 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi polinom Lagrange dari mata kuliah analisis numerik. Yang pertama, mengenai apa sih interpolasi itu? Jadi interpolasi merupakan taksiran atau menaksir harga-harga di antara titik-titik data yang telah tepat atau diketahui. Metode yang paling sering digunakan adalah interpolasi polinomial. Formula umum polinomial orde ke n dapat dilihat sebagai berikut. Jadi fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus titik-titik plus an x pangkat n. Untuk n plus 1 titik-titik data terdapat satu dan hanya satu polinomial orde ke n atau kurang yang melewati semua titik. Selanjutnya ada 3 diagram. Diagram pertama A, orde pertama yaitu linier yang menghubungkan dua titik. Dan yang kedua, orde kedua kuadratik atau parabola yang menghubungkan 3 titik. Dan yang ketiga menghubungkan 4 titik yang disebut dengan orde ketiga atau kubik. Selanjutnya, pembahasan utama kita adalah polinomial interpolasi Lagrange. Polinomial interpolasi Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Persamaan dinyatakan sebagai fnx sama dengan n sigma i sama dengan 0 lix f xi, di mana lix sama dengan np j sama dengan 0, j tidak sama dengan i, sehingga x min xj per xi min xj. Lalu ada versi linear n-1 adalah f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali fx0 plus x min x0 per x1 min x0 dikali fx1. Dan untuk versi orde kedua dapat dilihat f2x adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita menuju ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama, berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%? Untuk A 2,5%, X0 sama dengan 2,5, Fx0 sama dengan 2,571. Dan untuk A sama dengan 5%, X1 sama dengan 5, dan Fx1 sama dengan 2,015. Dan untuk alfa sama dengan 10%, X2 sama dengan 10, dan Fx2 sama dengan 1,476. Untuk penyelesaiannya, yang pertama digunakan pendekatan orde ke-1, di mana f1x sama dengan L0x fx0 ditambah L1x fx1, dan dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil 2,237. Penyelesaian selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan orde kedua, yaitu f2x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x fx1 plus L2x dikali fx2 dan menghasilkan 2,214. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, yaitu hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang 0,0 dan 1,2 gunakan 4 titik, yaitu x0 sama dengan 0,0, x1 0,4, x2 sama dengan 0,8, dan x3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Penyelesaiannya, xi itu diketahui 0,0, 0,4, 0,8, 1,2, dan yi 1, 0,921061, 0,696707, dan 0,362358. Lalu, kita cari polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi keempat titik di tabel. Dapat dilihat sebagai berikut. P3x kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga untuk mengurangi galat akibat pembulatan polinom P3x ini tidak perlu disederhanakan lebih jauh. Kurva Y sama dengan cos X dan Y sama dengan P3x diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ya teman-teman.
Lalu, dengan menggunakan polinom interpolasi P3X itu, kita dapat menaksir nilai fungsi di X sama dengan 0,5 sebagai berikut. P3 0,5 menghasilkan 0,877221. Sebagai perbandingan, nilai sejatinya adalah Y sama dengan cos dikali 0,5 sama dengan 0,877583. Nah, dan ini dapat kita masukkan ke dalam implementasi algoritmanya, di mana kita dapat memasukkan fungsi-fungsi pada polinom Lagrange ke dalam algoritma yang nanti akan kita jadikan sebuah program. Berikut adalah contoh implementasi algoritma yang sudah bisa di-running. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.